Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing mengenai Apache Spark ya. Oke, sebelumnya kan saya sudah voting ya di LinkedIn, jadi memang ada yang banyak juga yang minat tentang Apache Spark ya. Oke, jadi untuk video ini saya akan mengulas mengenai teori sekilas mengenai Apache Spark. Oke, insya Allah nanti di video kedua itu saya akan bahas mengenai bagaimana cara kita melakukan instalasi Apache Spark secara manual ya, baik di Windows, di Linux dan di Mac ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman. Saya adalah data engineer profesional. Saya juga adalah data engineer mentor, trainer, dan ex-lecturer ya. Saya juga mempunyai sertifikasi di Google Cloud dan AWS, dan juga saya aktif berkontribusi di komunitas, yaitu di Google Cloud Champion Innovator dan AWS Community Builder. Untuk LinkedIn kalian bisa lihat di sini ya, bisa saling terkonek dengan saya. Dan lalu untuk YouTube channel saya ini ya, ini bisa kalian bisa di sini, yaitu di Data Engineering Get Saiful untuk namanya ya. Oke, jadi untuk outline-nya ini adalah tentang Apache Spark ya, pengenalan tentang Apache Spark, lalu tentang Apache Spark arsitektur, lalu berikutnya tentang feature apa aja sih yang dari Apache Spark ini. Lalu berikut adalah kita melakukan coba benchmarking ya antara PySpark versus Pandas versus Polars ya. Oke, jadi apa sih itu Apache Spark? Jadi Apache Spark itu adalah salah satu framework untuk mengolah data secara besar ya, atau bisa dibilang sebagai pengolahan data secara paralel yang menggunakan komputasi big data sini ya. Jadi kalau menggunakan komputasi big data itu pasti kan sudah menggunakan namanya konsep komputer cluster, yaitu ada master dan ada worker gitu ya. Jadi Spark ini support untuk berbagai macam bahasa pemrograman ya, seperti Python, Java, Scala, R ya. Walaupun sebenarnya Spark ini natifnya adalah bahasa Scala, tapi ya tadi ya kita bisa menjalankan di Python atau disebut PySpark, atau di Java atau di R ya. Dan juga untuk strukturnya seperti ini ya. Jadi Spark itu pertama ada namanya structure streaming, yaitu si Spark structure, dan juga bisa untuk keperluan advanced analytic, dan juga pastinya sudah ada library dan ekosistemnya. Lalu di sini untuk dalaman dari si Spark ini ada namanya structure API, yaitu ada dataset, data frame, dan SQL. Ini nanti saya akan bahas lebih detail lagi ya, mengenai mungkin satu-satu ya, dari apa itu Spark dataset, apa itu Spark data frame, dan apa itu Spark SQL nih ya. Oke, lalu di sini ada namanya low level API ya, ada RDD dan ada distributed variable. Oke, untuk Apache Spark ecosystem ini, yang tadi ini ada di atasnya adalah yang ini bahasa pemrograman yang support ya. Lalu di sini Apache Spark ini ada namanya Spark Core API, yaitu adalah framework untuk untuk Apache Spark ini agar bisa menjalankan semua proses di Apache Spark sendiri ya. Dan tadi saya bilang ya, jadi Spark ini ada Spark SQL. Jadi Spark SQL ini secara brief adalah kita bisa membuat SQL ya, sintaks SQL di Apache Spark ya. Nah ini kalau kalian misalnya lebih familiar dengan bahasa SQL ya. Jadi untuk pengolahan data ya udah tinggal kita pakai SQL aja, kita select from apa gitu ya. Nah itu ya. Lalu ada juga namanya Spark Streaming. Spark Streaming ini support untuk pengolahan data secara streaming ya. Jadi Spark ini bisa support untuk baik batch dan juga streaming ya. Dan juga ada namanya library namanya MLlib. Ini adalah library Apache Spark untuk pengolahan untuk membuat machine learning model. Dan juga ada namanya GraphX. Jadi GraphX ini adalah untuk membuat untuk mengolah data yang menggunakan bahasa Graph ya ini ya. Ini Graph ini nanti akan juga terpisah saya bahas. Oke, lalu berikutnya tentang Apache Spark arsitektur ya. Jadi secara arsitektur Apache Spark itu ada namanya driver proses, ada eksekutor, ada cluster manager ya. Jadi ketika kita menjalankan coding ya, menjalankan si codingnya si Spark. Nah, bagi kita ini ya user code, nanti si Spark ini akan memulai namanya Spark session ya. Spark session itu akan dimulai dan ini adalah masuk ke dalam driver proses. Lalu berikutnya Spark session ini akan dijalankan ke bagian namanya eksekutor ya sini. Eksekutor adalah menjalankan si coding Apache Spark. Lalu berikutnya
nanti akan dimasukkan ke dalam si cluster manager ya. Jadi cluster manager itu apa sih? Jadi cluster manager adalah kita menjalankan Apache Spark itu nanti akan masuk ke dalam si cluster gitu ya. Nah, cluster sendiri ini ada 3 jenis. Jadi kalau kalian misalnya menjalankan Apache Spark secara standalone atau di local komputer, nah disebut sebagai standalone cluster manager. Lalu kalau kalian misalnya menjalankan Apache Spark di dalam environment Hadoop, nah kalian bisa menggunakan cluster manager adalah si Hadoop Yarn sini ya. Lalu ada juga nih yaitu Apache Mesos. Nah, sini kalau kalian misalnya menggunakan third party cluster manager lain ya, yaitu Apache Mesos. Oke, lalu berikutnya tentang key feature dari Apache Spark itu sendiri ya. Jadi feature dari Apache Spark ini pertama adalah fast processing ya. Jadi di sini Spark ini memang diperuntukkan untuk pengolahan yang big data ya. Jadi nanti di next slide itu akan dibahas compare tentang benchmarking si Apache Spark versus Polars versus Pandas ya. Jadi ya mungkin nanti dibahas ya. Jadi ini emang Spark ini khusus untuk data yang benar-benar big data ya. Kalau dan juga agar lebih optimal itu pastinya membutuhkan lebih dari satu komputer ya, atau ya bisa juga disebut sebagai cluster compute ya. Jadi ada master, ada worker. Jadi kalau Spark-nya itu berjalan di single komputer itu kurang optimal ya. Jadi itulah makanya disebut sebagai flash processing ya. Lalu berikutnya ada namanya real time processing yang tadi saya bahas ya. Jadi Spark ini support untuk pengolahan data secara real time ya, namanya Spark Streaming. Lalu juga flexibility ini yang tadi support untuk berbagai macam bahasa ya. Tadi ada Python, ada Java, Scala, dan ada R sini ya. Lalu juga berikutnya juga ada namanya Better Analytics. Jadi di sini untuk keperluan analitik, keperluan pengolahan data, untuk keperluan machine learning ya, saya juga menggunakan Spark ya. Karena ini better lah dibanding dengan pengolahan data yang lain ya. Karena kan namanya juga Spark ya, Better Analytics ini dalam hal di big data ya. Dan juga di sini ada namanya in memory computing. Jadi di sini pengolahan datanya ini akan dijalankan di RAM ya, RAM komputer ya. Jadi seperti itu. Lalu dan juga di sini ada namanya compatible with Hadoop. Jadi di sini nama juga Apache Spark ya. Dia itu kan emang dari Hadoop ecosystem dan pastinya support dengan si Hadoop itu sendiri ya. Oke, nah jangan lama-lama, kita akan lanjut lagi ya. Jadi ada PySpark, ada Pandas, ada Polars. Oke, saya intro dulu ya. Jadi apa sih itu Pandas, apa itu Polars ya? Jadi secara brief, Pandas itu adalah pengolahan data, adalah Python framework untuk pengolahan data ya. Jadi Pandas ini sudah populer sekali di bidang data ya, apalagi biasanya tuh di data analis, di data scientist, ataupun di data engineer itu juga sering menggunakan Pandas untuk pengolahan data ya. Nah, jadi di sini Pandas ini lebih populer dibanding Polars ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya dari Polars ya, Polars juga sebenarnya sama ya. Jadi Polars itu adalah pengolahan data. Dia itu dibuat dari bahasa Rust ya. Makanya kenapa disebutnya cepat ya. Karena Rust itu sendiri adalah bahasa pemrograman untuk pengolahan data yang sangat cepat sekali ya. Jadi benar-benar cepat sekali. Jadi Polars ini adalah dia itu dari Rust itu dijadiin ke Python library ya. Nah, disebut sebagai Polars. Nah, lalu sini ada 2 jenis ya, ada Polars Eager, ada Polars Lazy. Nah, ini mungkin nanti saya akan bahas di lain waktu ya, mungkin lebih detail mengenai Polars ya. Jadi sini kalau kita cek sini ya, disclaimer ya. Jadi di sini untuk hasil di start benchmarknya ini saya mengambil dari si artikel ini ya, di web ini. Jadi untuk lebih detail kalian bisa baca di sini. Dan nanti untuk link source dan GitHub-nya saya akan attach juga di dalam video deskripsi ya. Dan juga disclaimer ya, ini hasil benchmarknya bukan saya yang buat ya, tapi orang lain yang buat, dan saya hanya menyampaikan aja ya di video saya ini ya. Oke, kita lihat di sini untuk table eksekusinya ini dari data raw-nya 50.000, Pandas itu 0,368 detik ini ya. Terus ini Polarsnya 0,32, Polars Lazy itu lebih cepat lagi,
0,008 dan PySpark ini 1,216. Ini berarti masih kurang ya PySpark ya. Kita lihat lagi ya. Oke, di Pandas dari 250.000 itu masih oke. Pas 1 juta udah mulai turun ya. Kita cek sini kita cek 1 juta record ya. Ternyata Pandas itu 4 detik ya. Sedangkan Polars ini cepat sekali ya, masih 0,3 detik ya. 0,300. PySpark juga oke lah, masih 1,85 detik ya. Lalu bagaimana dengan data yang sangat besar ya? Sini 5 juta, 25 juta. Kalau yang 5 juta ini 24 detik ini udah jauh banget ya. Jadi di sini juara kalau datanya udah gede ya. Sini Polars ya pasti ya. Nah, kenapa sih PySpark ini kalah juga sama si Polars? Karena di sini hasil benchmarknya ini PySparknya ini dijalankan di single komputer ya. Jadi makanya kalah ya. Jadi dibanding dengan Polars. Jadi kalau untuk pengolahan data yang big data untuk yang single compute itu Polars ya nomor 1 ya. Tapi kalau untuk pengolahan data big data yang menggunakan cluster komputer yang lebih dari satu komputasi, nah itu pasti PySpark yang menang ya. Karena memang PySpark itu cocok untuk pengolahan yang emang untuk big data yang dia menggunakan cluster compute ya. Ada master, ada worker. Dan di sini tetap ya Polars juga ya. Dan ada PySpark yang kedua dan ada Pandas yang terakhir ya. Jadi memang di sini kita ya tergantung kebutuhan ya. Kalau kalian dirasa memang datanya sudah besar sekali dan juga untuk mobil lebih cepat dibanding Polars, pakai PySpark-nya itu yang menggunakan cluster compute ya. Nanti bisa disesuaikan mungkin masternya itu at least ya. Untuk spek komputernya itu masternya itu misalnya minimal RAM-nya 16, terus workernya juga sama, mungkin workernya ada 3 worker, terus RAM-nya juga minimal 16 gitu ya. Nah, itu pasti lebih kenceng dibanding dengan Polars ini ya, karena Polars ini kan jalannya di single komputasi gitu ya. Oke, di sini untuk di hasil dari visualisasinya ya. Jadi kalau kita cek sini ternyata ya memang kalau di dalam grafiknya ini yang paling dikit adalah yang paling cepat ya kayak gitu ya. Jadi di sini tetap sama seperti yang di table tadi ya, yang juaranya itu adalah si Polars ya. Kalau kita cek sini ya, itu si Polars Lazy di 25 juta dan di PySpark ini yang kedua ya. Karena tetap Polars itu tetap pertama, PySpark itu yang kedua, tapi ini adalah hasil jalan di single komputasi ya. Oke. Berikutnya saya akan demo sederhana aja tentang si PySpark ya. Jadi di sini saya ada pertama saya akan untuk install ya. Jadi di sini saya cuma menginstal PySpark ya di Python ya. Jadi tinggal install pip install PySpark gitu ya. Di sini saya installnya di virtual env. Jadi ini adalah versi cepatnya. Jadi in case nanti kalau kalian misalnya memang membutuhkan dukungan yang Spark untuk Hadoop, nah itu nanti ada lagi ya, ada lagi cara misalnya harus install si Hadoopnya itu sendiri gitu ya. Hadoop untuk yang standalone ya. Untuk instalasi akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Nanti insya Allah saya akan buat di VM di EC2 AWS untuk di Windows, untuk di Mac dan untuk di Linux ya. Oke, jadi sini saya cuma pip install PySpark ya. Ini lalu berikutnya saya akan import si Spark Session ini ya. From PySpark.sql import Spark Session. Lalu berikutnya adalah kita akan menginisialisasi si Spark Session sini ya. Itu perintah adalah Spark Session.builder, lalu app name-nya ya bebas namanya, lalu ada perintah .get or create. Ini adalah perintah untuk menginisialisasi Spark Session ya. Makanya tadi pas kita lihat di benchmark itu kenapa sih PySpark itu kalah dibanding Polars ya, karena untuk pertama kali dia itu ada beberapa detik untuk melakukan inisiasi si Spark Session itu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi ya mungkin pastinya lebih cepat kalau kita misalnya menggunakan distributed computing gitu ya.
Oke, mungkin nextnya saya akan coba buat ya nanti insya Allah ya, mau coba yang cluster compute ya. Oke, nah di sini tujuan dari coding ini adalah pertama akan membaca si file readme.md. Nah, ini filenya ini saya masih dummy aja ya. Nah, di sini pertama akan membaca si text file si ini readme.md. Lalu berikut adalah akan memfilter ya. Sini dia ini yang memfilter yang mengandung kata A lalu dihitung ya, di count ya. Lalu juga yang B juga sama, akan di count yang ada mengandung string B sini ya. Lalu sini akan di print sini. Print lines with A itu ada berapa line, ada berapa baris, dan lines with B itu ada berapa baris ya. Lalu berikutnya di stop Spark session ya. Oke, nah kita tinggal jalankan aja di sini ya. Run. Nah, dia ini akan menginisiasi si Spark session ini ya. Oke, nah ini ya. Jadi ini butuh berapa detik untuk inisiasi si Spark session. Nah, ini ya. Jadi di sini kita lihat ya. Lines with A itu ada 3 lines, ada 3 baris, dan lines with B itu ada 1. Kita cek emang benar ya. Jadi sini ada ini 1 2 3, ada 3 ya. Sedangkan B-nya itu hanya ada 1 ya, ini yang di line di baris 4 ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Insya Allah di nextnya saya akan jelaskan tentang instalasi si Spark ya, baik di Linux, di Mac, dan di Windows. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi kalian, mohon untuk di like dan di subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.